Jangan lupa di dalam doa kalian panjatkan doa kepada Allah agar kedua orang tua kalian diampuni dan dirahmati oleh Allah. Dan guru-guru mulia kita semuanya senantiasa diberikan kesabaran dan keikhlasan di dalam mengemban amanah yang sangat besar ini. Ingat, ketika seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Ya Rasulullah, amal perbuatan apakah yang paling baik ya Rasul? Rasulullah menjawab, "As-salatu ala waktiha." Salat tepat pada waktunya. Jangan menunda-nunda salat, apalagi salat hanya di saat sempat. Tapi sempatkan waktu untuk salat, bukan salat di saat sempat. Yang kedua, kata Nabi, "Ya Rasulullah, thumma ayyun?" Setelah itu, ya apalagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, "Birrul walidain." Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Orang tua kita, terutama ibu kita, yang melahirkan kita dengan susah payah, yang mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Kemudian setelah itu dilahirkan dalam keadaan antara hidup dan mati. Dan seandainya seorang ibu ketika melahirkan boleh memilih apakah akan memilih dirinya atau anaknya, maka dia lebih senang mengorbankan nyawa dirinya demi kehidupan anaknya. Kemudian setelah itu dia menyusui selama 2 masa berturut-turut. Dan setelah itu kemudian memberikan pelajaran kepada anak-anaknya. Maka hari ini, walaupun ibu kita, ibumu hari ini sudah tidak ada di antara kita, yakinlah bahwa ibumu sedang melihatmu. Yakinlah ibumu sedang menatapmu. Dia sedang berbahagia di hadapan Allah Azza wa Jalla wa Ala. Saudara Sudirman terpilih menjadi pemimpin di desa ini bukan karena doamu, tetapi semata-mata karena doa ibumu. Engkau jangan merasa bahwa engkau orang hebat. Yang hebat itu adalah ibumu yang melahirkan orang-orang hebat dan kuat. Kepada Kiai Nasiruddin, jangan pernah merasa Anda itu merasa lebih hebat dibandingkan dengan siapapun. Karena Anda hebat itu disebabkan oleh sosok seorang perempuan yang paripurna, dan itu adalah seorang ibu. Termasuklah saya malam ini yang menyampaikan nasihat. Saya bukanlah siapa-siapa. Saya dilahirkan kurang lebih 51 tahun yang lalu. Saya dilahirkan dari seorang ibu yang biasa. Tetapi karena doa-doanya, karena semangatnya, karena keinginan besarnya agar dijadikan anaknya menjadi anak saleh. Setiap malam ibu kita bersujud kepada Allah. Setiap waktu meminta kepada Allah agar anaknya dijadikan anak yang saleh dan salihah. Kemudian setiap kita disuapi, kita selalu diawali dengan bismillah dan doa kepada Allah. Agar makanan yang masuk ke dalam perut kita menjadi sesuatu yang barokah dan manfaat. Setiap saat ibu kita selalu berharap kepada Allah agar anaknya menjadi orang yang mendatangkan kebaikan bagi umat dan sesama. Bahkan ibu kita rela lapar demi anaknya kenyang. Ibu kita selalu berbohong kepada kita. Ibu kita selalu berbohong kepada kita. Ibu kita selalu berbohong kepada kita. Ketika kita tanya kepada ibu, "Ibu, apakah ibu sudah makan?" Ibu kita pasti menjawab, "Makanlah nak, ibu barusan selesai makan, ibu sudah kenyang." Padahal dia sedang menahan rasa laparnya. Ibu kita adalah orang yang senang berbohong kepada anaknya. Kenapa demikian? Karena kita ketanya, "Ibu, apakah ibu sedang sakit?" Ibu dengan tegar mengatakan, "Nak, ibu sedang sehat dan baik-baik saja." Ketika kita bertanya kepada ibu kita, "Apakah ibu butuh sesuatu?" Ibu kita lebih senang menjawab, "Nak, kebutuhan ibu sudah tercukupi." Ketika kita tanya kepada ibu, "Ibu, apakah ibu membutuhkan sesuatu yang bisa saya tolong hari ini?" Ibu kita pasti lebih senang menjawab, "Pakailah itu untukmu, ibu sudah lebih dari cukup." Maka kita hari ini seperti ini, bukan karena siapa-siapa, tapi hak lillahi ta'ala. Itu karena ada sosok yang istimewa dalam kehidupan kita. Sosok yang luar biasa, yang walaupun kita menyakitinya dengan ucapan dan lidah kita yang kotor ini, yang walaupun tindakan kita sering membuat ibu kita menangis, tapi apakah ibu kita menjawab itu dengan doa-doa yang salah kepada Allah? Tidak. Malah justru sebaliknya. Ibu kita selalu memaafkan dan mengampuni anaknya, walaupun anaknya tidak pernah meminta maaf. Maka di majelis yang mulia ini, untuk anak-anakku sekalian, pulang nanti ke rumah, fikirkan dan renungkan ini. Sehebat apapun dirimu, semulia apapun dirimu di hadapan manusia yang lain, sama sekali bukan karena kehebatan dan kemuliaan kita. Itu karena Allah
masih memberikan sebuah keistimewaan, yaitu mustajabnya doa seorang ibu yang setiap saat selalu dilantunkan, yang setiap saat yang selalu dipanjatkan kepada Allah. Walaupun kita adalah hamba Allah yang sangat bermaksiat kepada Allah, tetapi kita selalu dilindungi oleh Allah karena doa dari ibu dan doa dari orang tua serta para guru-guru mulia kita semuanya. Pandai-pandailah berterima kasih kepada orang tuamu. Jangan sakiti orang tuamu. Sebab ketika engkau menyakiti orang tuamu, sebenarnya engkau sedang bermusuhan dengan Allah. Dan barang siapa yang bermusuhan dengan Allah, maka niscaya dia tidak akan pernah mendapatkan berkah dalam kehidupannya, walaupun dia hari ini kelihatannya sangat luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kedua orang tua kita, guru-guru mulia kita, pemimpin-pemimpin kita, istri dan anak-anak kita semuanya, suami dan keluarga-keluarganya. Semoga Allah jadikan pertemuan ini pertemuan yang senantiasa menjadi manfaat. Kemudian Allah mudah-mudahan menurunkan hidayah, inayah dan ma'unah bagi kita semuanya. Ilmu yang ada di dada kalian, yang melalui para guru mulia kita ini, semoga Allah jadikan ilmu yang manfaat dari dunia dan akhirat. Pulang ke kampung halaman, kalian menyebarkan ilmu sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Terima kasih yang tiada terhingga kepada guru mulia kita Ki Haji Nasruddin, kepada Ustadz Musta'in, kepada Ustadz Marjui dan Ustadz-Ustadz yang lain, kepada para pemimpin-pemimpin desa dan para tokoh agama dan masyarakat. Terima kasih atas doanya untuk saya, yang selama ini selalu saudara panjatkan kepada Allah, yang walaupun saya sendiri tidak tahu siapa di antara kita doanya yang sedang didengarkan oleh Allah. Saksikanlah bahwa kelak di akhirat, di yaumil hisab, di yaumid duhan, di yaumit taghabun, pada hari penghitungan Allah, kita tidak ada amal yang baik, sujud kita sedikit, salat kita tak banyak, sedekah kita sangatlah sedikit, zikir kita tidak panjang, taubat kita sangat sempit. Kemudian waktu yang Allah berikan tidak pernah kita manfaatkan. Hanya satu harapan kita kelak di hadapan Allah, yakni syafaatul uzma, syafaat tertinggi dari junjungan kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad